Terima kasih, Nyai. Nyai, aku benar-benar gak yakin kalau Papa ada bersama Kisan Jaya. Karena kalau Papa memang ada di situ, Kisan Jaya gak akan mungkin menyerang. Kamu benar, Nadine. Terus Papa kemana, ya, Nyi? Aku takut mimpi aku jadi kenyataan. Dalam mimpi itu Papa pamit. Aku gak mau Papa tinggalin aku, Nyi. Sabar dulu, Nadine. Sekarang kamu lebih baik pulang dan istirahat. Kita akan mencari Ihsan pelan-pelan. Tetapi Nyai, kalau Papa gak lagi sama Kisan Jaya, aku takut terjadi apa-apa sama Papa. Aku benar-benar gak mau kehilangan papaku, Nyi. Percayalah, kamu tidak akan kehilangan papa kamu. Kalian jaga istana. Aku akan mengantar Nadine pulang. Baiklah. Ayo Nadine, aku antar kamu pulang. Ya ampun, kok nggak ada orang yang lewat sih buat bantuin aku? Kenapa muka kamu kok kusem kayak gitu sih? Itu ada masalah? Kamu butuh bantuan? Tak. Mana pembayaran utang ibu kamu? Utang yang buat modal warung ini, mana? Ibu kamu itu cuma janji terus. Tapi nggak pernah nepatin. Ayo, bayar sekarang juga. Pak, saya mohon, kasih kami waktu lagi, Pak. Ibu saya sedang sakit parah, Pak. Ibu juga nggak ada uang untuk bayarnya, Pak. Alah, banyak alasan kamu ini. Hah? Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus bayar utang ibu kamu sekarang juga. Pak, saya mohon, Pak. Saya janji kalau saya ada uang pasti saya bayar, Pak. Sudah. Saya nggak mau janji-janji. Pokoknya saya mau kamu harus bayar sekarang juga. Bang, emang utang ibunya dia itu berapa kabar? Bunga sama tunggakannya, totalnya semuanya 20 juta. 20 juta? Nih, ini 20 juta, lebih malah. Abang ambil aja semuanya, tapi abang inget ya, abang jangan pernah ganggu mereka lagi, oke? Terima kasih. Makasih ya. Aku janji aku akan mengganti uang kamu nanti. Udahlah, nggak usah dipikirin. Yang penting sekarang urusan kamu dan rentenir itu udah selesai. Dita. Dita. Ibu, Dita. Dita. Ibu, 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 jangan tinggalin Dita, Bu. Dita, mendingan sekarang kita bawa ibu kamu ke rumah sakit ya. Gak usah, Mir. Kamu tadi udah bantuin aku banget. Udahlah, kamu nggak usah nolak bantuan aku. Nanti kalau sampai kenapa-napa dan ibu kamu gimana? Kita bawa ke rumah sakit yuk. Yuk, bantu. Yuk. Dok, gimana keadaan ibu saya, Dok? Untung ibu Anda cepat dibawa ke sini. Jadi masih bisa ditolong. Karena racun kelabang sudah menjalar ke tubuhnya. Hampir saja kena jantungnya. Dan sekarang kondisinya sangat stabil. Bisanya pun sudah saya keluarkan. Dan sekarang ibu Anda sedang istirahat. Makasih, Dok.
Kalau begitu, saya permisi. Gimana? Udah seneng kan? Ibu kamu selamat? Makasih ya, Mir. Kamu udah banyak banget bantuin aku. Maaf ya, selama ini aku selalu kasar sama kamu. Aku nggak tahu gimana cara ngebalas kebaikan kamu. Iya, kamu harus bayar lah semua kebaikan aku ke kamu. Nggak ada yang gratis lagi. Aku janji, Mir. Aku kan bayar semuanya. Aku kan cari uang. Nggak. Kamu harus bayar aku sekarang. Mir, aku mohon. Kasih aku waktu lagi. Aku janji aku pasti bayar. Sekarang aku udah benar-benar nggak ada uang, Mir. Lagian siapa yang suruh kamu bayar pakai uang? Ah? Kamu tuh cukup nikah sama aku anggap semua utang kamu lunas. Gimana? Set. Ini ada acara apaan? Nikah kali ya? Nggak jadi. Si Amir tuh. Nikah nih kayaknya bener nih, udah pakai jas. Aku terpaksa menikah dengan Amir. Karena cuma ini yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan ibuku. Si Amir kawin kagak ngundang-ngundang. Mir, Bang Ucup. jadi kawin lu. Iya. Sama Dita jadinya. Udah, jadi saksi deh kesini ya. Lu dadakan amat sih. Iya bang, ya kawin sederhana aja bang, nggak ngundang-ngundang orang, dan juga kebenaran aja yang lewat pada datang. Gitu. Syukur deh, lancar deh. Ya. Benerin. Bang, duduknya situ munduran dikit bang. Benerin maksudnya. Aku emang sengaja nggak ngundang siapa-siapa. Yang terpenting adalah aku nikah dan Dita. Dan setelah itu, aku bisa membalaskan dendamku yang dulu. Aku akan menyiksanya terus agar semua sakit hati aku terbalaskan. Bisa kita mulai untuk akad nikahnya? Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Ini kejadian lagi deh. Ini pasti gara-gara lu kawin di bulan curang. Udah diundur aja deh kawinnya. Enggak. Gue bakal kawin di sini. Dita, pokoknya kamu harus tetap nikah sama aku. Kenapa kamu mengkhianati aku, Amir? Aku ini istrimu, Amir. Ada apa ini? Aku nggak manggil kelabang dan ular dan cincinku. Tapi kenapa mereka kesini? Dita, pokoknya kamu nggak boleh pergi. Kamu harus nikah sama aku sekarang juga. Enggak! Aku gak mau nikah sama kamu. Aku tahu aku punya utang. Aku janji akan membayarnya. Udah ayo bawa keluar kawinnya lu. Kawinnya diundur aja sih. Ya udah pergi aja, gue mau kawin. Harus terlalu dah. Dita, kamu harus nikah sama aku. Dita. Kamu sudah sadar, San? Aku di mana? Dan siapa kamu? Aku Prabu Siliwangi. Aku yang menyelamatkan. Bagaimana keadaan? Celaka. Aku nggak bisa mengendalikan harimau dalam tubuhku. Ada apa di sana? Di dalam tubuh dia bersemayam seekor harimau. Ini harus dihentikan. Kalau tidak, salah satu dari mereka akan terbunuh.
Harimau dalam tubuhmu tidak bisa dikendalikan. Tolonglah aku. Katakan, apa yang bisa kubantu? Aku tidak mau menjadi seperti ini. Tolong keluarkan harimau dari dalam tubuhku. Aku ingin menjadi manusia biasa. Putih, baringkan dia. Dia masih belum pulih. Rawat dia dengan baik. Ada apa ini? Kok sepertinya alam ngamuk begini? Hah? Ular! Kelabang! Jangan-jangan si Amir sudah membuat Citra marah. Gawat. Aku harus segera menghentikan ini. Dita, tunggu. Dita, kita harus nikah sekarang. Ayo. Amir! Kenapa kamu tega mengkhianati aku? Kamu ini siapanya Amir? Aku istrinya Amir. Hah? Dan sekarang Amir mau menikah sama kamu. Aku nggak terima! Salam dari apa sih lu? Gak rampok aja lu pelan-pelan. Ada apaan? Kebakaran? Gawat nih, bukan. Maling, di mana maling? Bukan. Dengerin dulu. Apaan, Cuk? Si Amir. Tadi mau kawin. Tiba-tiba diserang sama itu. Apaan? Sama kelabang, sama ular. Terus. Si Amir mau nikah? Kok dia kagak bilang-bilang kagak ngundang kita ya? Nikah sama siapa dia? Sama si Dita. Tadi ada dari sana. Salah denger bagaimana sih? Sama Dita? Terus? Ya kemarin aja mereka pada ribut, pada berantem tuh kayak anjing sama kucing. Lu kagak sekarang mau nikah. Salah kali lu. Salah kali lu. Ini beneran Cahaya barusan dari tempatnya. Mau jadi saksi kagak jadi. Kok dia kagak ada takut-takutnya, berani banget nikah di bulan Suro. Lah, yang kemarin dia pada koit semua. Ada kejadian lagi aja kalau begini ceritanya namanya rese dah. Emangnya kalau kita menikah di bulan Suro banyak orang yang meninggal ya Be? Ya gitu Din, gara-garanya. Kan kemarinan ada yang kawin tanggal 1 Suro. Jadi begini jadinya. Citra, aku bukan mengkhianatin kamu, Citra. Aku cuma cinta sama kamu. Percaya sama aku. Bohong! Kalau benar, kenapa kamu menikah sama dia? Aku nikah sama dia karena aku membalas dendam sama dia. Karena selama ini dia selalu menyakiti aku. Jadi itu alasan kamu menikahi aku? Amir, tolong jangan sakiti aku. Biarkan aku pergi. Gak boleh. Kamu sudah berani mengambil Amir dariku dan sekarang kamu harus mati di tangan. Kenapa? Cak. Jangan gini dong, aku putus malah gue putus. Udah kagak gempa. Gempanya udah kagak ada. Udah kagak gempa. Masya Allah, bener lewat. Itu mah lu sendiri. Udah kagak. Kita susulin Nadine aja yuk. Ya gua kan tadi bilang apa, susulin. Ayo, kasihan. Ayo, kepala gua memang gini lu orang udah kagak gempa main tongkrok aja. Tuh. Yalah banyak. Mari. Citra, aku mohon Citra. Lepasin dia, Citra. Hanya aku yang boleh jadi istri kamu. Hanya aku. Citra. Dita. Tunggu, Citra, tahan. Jadi kamu mau nolongin dia? Kamu mau belain dia? Kamu bener-bener bikin aku sakit hati, Amir. Citra, denger aku dulu. Aku menikah dengan Dita bukan karena aku cinta sama dia. Tapi aku balas dendam sama dia. Bohong! Kamu sudah bohongin aku. Sekarang, kamu juga akan aku bunuh. Citra, tunggu Citra. Tunggu Citra. Kamu harus tenang. Jangan dibawa emosi. Diam kamu. Jangan ikut campur. Aku benci sama dia. Karena dia sudah mengkhianati aku. Hah? Citra. Nyi Blorong, datanglah Nyi.
Aku butuh bantuanmu. Mpok Dita, Kalian jangan ikut campur. Saya akan bikin mereka kembali jadi suami istri. Nggak bisa. Aku harus menghentikan mereka. Kalau begitu, kalian harus menghadapi saya. Nadine, kamu hadapi dia. Aku akan mengejar jin itu. Baik, Nyi. Ampun, hentikan, ampun. Aduh, tolong, hentikan. Aduh. Itu pelajaran buat kamu. Lebih baik kamu bertobat sekarang. Maafin aku, Mpok Dita. Aku terlambat nolongin Mpok. Dita, lu kenapa? Kenapa lu? Kenapa lu? Mpok Dita udah meninggalnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Si Amirnya kemana? Iya, dia kemana sekarang? Dia lari, Be. Dikejar Amir Citra. Jadi Citra itu cemburu karena Bang Amir mau nikahin Dita. Aduh, Jal, gimana? Kejar aja, Tot, ya. Ayo, kejar, ayo. Amir! Murat, tungguin Cangcuk! Kembalikan lukaku. Itu adalah balasan untuk orang tidak tahu diri seperti kamu, Amir. Kembalikan lukaku. Kamu ingat, dulu kamu jelek, miskin, dan gak ada cewek yang suka sama kamu. Kembalikan lukaku. Aku bisa membuatmu kaya raya dan terhormat. Kembalikan. Tapi kamu hianatin aku. Ini pembalasan. Dan sekarang, aku akan membuatmu lebih jelek dari ini. Kamu mau melawanku? Kamu pikir kamu mampu? Hah? Hah? Ajar kalian! Terima ini! Ah! 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 Nadine, aku harus pamit. Orang-orang sudah datang. Iya, Nyi. Terima kasih, Nyi. Jangan pegangin gue, Nyok. Cal, iya, gue tahu. Din, Amir mana Amir? Iya. Mana? Itu, Be. Wah, yang bener lu. Masuk bawa bangka begitu. Iya, Be. Karena Bang Amir menikah Amir Citra. Dia berubah begitu, Be. Amir, Jadi kencang. bertobatlah Amir. Iya, terbayang kecil. Aduh, ntar kecil. Goib. Ini goib. Allah.
Udah berhenti. Bocah masih nyimpan barang pusaka ini. Percaya dah. Ya itu mencilak begitu. Tuh pasti gara-gara cincin yang nyala-nyala itu. Iya makanya gue bilang. Itu pasti hadiah dari permen. Permen. Dari jin kali. Iya goib itu. Maaf, Cang. Nih, angsip aja nih. Kagak berguna. Angsip kagak berguna. Beksi, lu lawan dong. Gak mau. Madar. Ayo mau jadi tumbal. Kita jadi tumbal. Makan Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pelajaran buat kita semua ya. Agar kita jangan sampai tergoda oleh gemerlapnya dunia fana. Yes, Dad. Kudu waspada tuh. Di kampung kita ini sering terjadi hal-hal aneh. Ini yang udah tahu, termasuk muka lu tuh. Apa muka lu? Aneh. Aneh muka lu juga aneh. Tuh. Woi, maling! Maling kerada? Iya tuh, maling kerana tuh. Oi, Ayo kita kejar. Maling! 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 Lu mau kemana Pak De? Udah lama maling kerada nih, Bang. Apa Ustaz? Ada mau maling. Astagfirullahaladzim. Kok nggak lu tangkap? Udah kabur. Gara-gara Ustaz nih. Aduh. Kok lu malah nyalain gue? Lagian ngapain juga tuh maling nyolong keranda mayat? Buat apaan ya? Mau dibikin perahu apung kali. Nanya lagi buat apa ya? Rumah apung. Ya udah, kalau begitu kita kejar yuk. Udah ayo, Ustaz, kejar. Putri, kenapa kamu menyuruh saya untuk mencuri keranda ini? Kenapa? Kamu nggak mau? Kamu kan suamiku. Kamu temani aku di sini ya. Istriku, apapun akan aku lakukan demi dirimu. Di situ tuh. Mau minum nggak, Pak Ustin? Ntar dulu tuh. Banyak banget. Cukup. Setengah dulu, Ya. tengah-tengah. Lapor, Ustaz. Iya, gue lapar nih. Oh lapar? Lapor. Lapor, Ustaz. Lapar apa lapor? Lapor. Lapor. Ada apa emang? Itu, Ustaz, ada keranda anyut. Aduh, ibu bocah. Jadi kayak Apaan sih? Yang bener ngomong, kepret. Keranda yang semalam dicolong sama maling. Kita macul udah mencari-cari, muter-muter di kampung ini. Sama nanya-nanya sama orang di situ, di sini. Tidak ada yang tahu juga. Enggak ada. Ya kan, Jul? Iya benar, kagak ketemu. Gue. Kok kerandanya dicuri? Iya. Siapa yang nyuri? Buat apaan? Kagak ngeri tuh orang ya? Kagak takut apa ya? Nah, Cang, Nyak, gua tahu nih, pasti mau dijadiin usaha keranda ojek online-nya. Ih, ojek mah ojek oleng. Ini mah keranda oleng kali ya? Online-nya online, bukan oleng. Hanya oleng. Udah, ini masa serius ini. Oh iya. Maksud lu berdua keranda yang ada di masjid dicolong sama orang kagak ketemu. Nah, itu udah Cang. Bojo buset patah ntar ini. Udah.
Tat, gimana Tat itu Tat? Bakal ada kejadian apa lagi ya kayak begini ya? Sebaik kita berdoa dulu. Iya, Cucu. Apa sih, Cup? Jangan punya pikiran yang macem-macem, ya. Iya, Ustaz, doang, Ustaz. Mudah-mudahan dengan hilangnya keranda itu bukan pertanda buruk buat kita semua. Iya, amin Ustaz, amin. Iya, udah berdoa ya, udah jam makan dulu, berdoa. Serius, berdoa mah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mas, jadi kapan nih mau melamar aku? Aku kan jadi nggak enak sama orang tua aku. Saya janji, saya akan segera menikahi kamu. Karena saya juga udah bosan jadi duda. Kamu sabar ya, saya lagi sediain mahar yang mewah untuk kamu. Mobil mewah, rumah mewah. Kamu pasti senang kan? Seneng banget, Mas. Aku makin sayang sama kamu. Sama. Kamu berani mengkhianatiku. Lihat saja akibatnya. Mas, kamu kenapa sih? Saya harus segera pulang. Pulang, lo kok pulang? Mas, aku kan masih pengen di sini sama kamu. Saya ada urusan yang sangat penting. Kamu pulang sendiri aja ya. Mas. Kesel banget sih, kok ditinggalin sih. Siapa kamu? Jangan takut ya, Nu. Aku kesini untuk mengajakmu pergi. Ayo, ikut ya. Enggak mau ikut. Ayolah, ikut denganku ya, Nu. Yanu, sekarang kamu harus loncat ke dalam sumur. Putri, kok tidak ada dalam lukisan? Mas Somad, jangan pernah main-main denganku. Apa? Yanu tuh anakku satu-satunya. Terus dia salah apa, Putri? Ini peringatan untukmu karena telah berani mengkhianati. Ingat, Somad, kamu telah menikah denganku. Hingga wibawamu bertambah dan kamu makin berkuasa. Jadi, jangan berani macam-macam denganku. Maaf Putri, saya tadi cuma hilaf dan saya berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di kantor ini masih ada lowongan pekerjaan.
Halo bro, itu ada teman gue namanya Nadine. Dia lagi mau ngelamar di perusahaan lo. Tolong lo terima ya. Oh iya bro, iya, gue inget kok. Nadine kan namanya? Iya. Ntar bakal gue terima kok di perusahaan ini. Lo tenang aja Reno, lo kan best friend gue. Bahkan gue bantu kok lo. Oke, makasih ya. Kok barusan Mas ini nyebut nama aku sama si Rino? Apa mungkin Rino mau minta dia untuk mau menerimaku kerja di sini ya? Tapi Rino tahu dari mana kalau aku mau melamar kerja di sini? Kamu yang namanya Nadine ya? Iya. Kamu mau ngelamar di sini? Gak jadi Mas. Apa permisi? Nadine, kamu kok di sini? Aku minta sama kamu Reno. Gak usah kamu ikut campur urusan aku lagi. Toh aku begini karena kamu kan. Kamu sudah pecat aku dari kerjaan. Dan itu keputusan yang terbaik. Sehingga aku gak akan pernah bertemu lagi dengan kamu. Dan sekarang kamu tinggalin aku. Tunggu Nadine. Kamu bilang sama aku sekarang, kenapa tiba-tiba aja kamu ada di sini? Padahal tadi aku lihat kamu ada di perusahaan sebelah. Bukannya kamu tahu kalau aku ini siluman ular? Itu sebabnya kita gak akan pernah bisa bersatu. Nadine, kenapa takdir kita seperti ini? Kenapa kita nggak bisa bersatu, Nadine? Apa sih lu? Lu mau ngapain? Gua yang mandi duluan, Tok. Alah, lu kan badannya kecil, 1 ember juga nanti cukup. Lu kalau ngomong tuh sekati-kating aja ya. Sekarang gua tanya, yang jadi hansip senior di sini siapa? Bawa sosialisa. Nah. Tapi Inyong dulu aja. Enak aja gua yang mandi duluan. Udah Inyong dulu. Gua duluan yang mandi. Gua tuh enak aja sih, gimana sih lu? Lu kan badannya kecil, saya ember juga cukup. Enak aja sih saya lagi. Kan, kenapa lu? Berat banget nih ember, ada apanya ya? Modus. Paling juga lo minta bantuan sama gua. Makanya kalau narik ember itu yang kuat pakai tenaga. Lu jangan seujon. Ininya udah pakai tenaga dalam. Serius lo? Bantuin deh. Iya gua bantuin. Tok. Berat amat sih tuh. Aduh. Udah jalan. Ayo. Main siapa nih tuh? Itu kayak mayatnya si Yano tuh. Yano anaknya Pak Soma tuh kita. Bener tuh, bener. Kalau ada laki bocah mandi kok malah di dalam sumur sih. Aduh, Evan tuh. Dia bukan mandi, kayaknya dia bunuh diri tuh. Kita lapor bapaknya. Bapaknya yuk. Dia bunuh diri tuh. Malah bunuh diri kuen. Pisang di aja, Ceng. Mayat. Tinggal masuk. Ada mayat. Ada sih. Ada mayat. Ada mayat. Gua buyur nih. Berhenti. Ini apaan sih? Hei, berhenti. Ada apaan sih? Ada itunya, ada mayatnya. Berenang. Lu berenang lu. Di mana nih mayat siapa? Yano anaknya Pak Sumat. Tenggelam di sumur. Ini beneran nih, Si Yano anaknya si Somai, Pak Somai. Jangan lu gebukin pecah. Ngomong yang bener, tenang aja. Tenang dulu baru lu ngomong. Tahu gimana siapa yang meninggal bener ya siapa? Kayaknya kan lagi mau mandi ya. Lagi nih Mbak, enak kok cembudak ada bahaya. Yang ngomong cubuk.
Jadi mau mandi, mau timbu-timbu gitu nak, mau ambil ember. Satunya itu ada mayat. Udah di dalam sumur ada mayat. Aduh, si Panu. Yanu. Iya maksudnya itu. Iya. Gini dah. Kalau gini mah, Cup, lu manggil Ustadz ya. Iya. Lu berdua, lapor sama Pak Somad bilangin anaknya kecebur sumur. Iya benar. Buruan, kadang bercanda. Ada. Itu kemana nih iklannya? Tadi gua bilang apa? Lu kemana? Lapor. Somad. Somad lu. Ih, trauma deh. Buruan, pakai baju. Ih. Ayo, buruan. Ayo buruan. Iya. Hah? Anaknya Pak Somai. Si Panu. Si Panu. Kenapa Nadine harus menjadi siluman ular? Apa nggak ada cara apapun yang bisa membuat Nadine jadi manusia normal? Hingga aku bisa bersatu sama dia. Kenapa sulit banget ngelupain kamu, Nadine? Reno. Masuk, Nadine. Nadine, Reno menyebut nama dia lagi. Berarti Reno masih memikirkan Nadine. Kalau aku marah sama Reno, dia pasti semakin menjauhi aku. Dan kembali pada Nadine. Aku harus main cantik. Maaf, Amara. Aku tadi salah panggil kamu. Reno, aku semalam dimimpin sama Tante Tara. Dia terlihat sangat gelisah. Dan dia menanyakan apakah kita sudah menikah. Amara, tolong. Kamu jangan ngebahas masalah pernikahan kita dulu. Kamu tahu kan keadaanku sekarang. Iya Reno, tapi ini amanah mama kamu sebelum dia meninggal pun. Dia udah pengen kita bersatu. Kalau kita nggak segera menikah, pasti mama kamu bakal nggak tenang di alam sana Reno. Kamu mau kan membahagiakan mama kamu? Dan kamu juga nggak mau kan Tante Tara terus-terusan datang di mimpi aku cuman karena dia nggak tenang di sana. Apa kamu mau terus-terusan ngecewain mama kamu cuman demi memikirkan Nadine? Dia itu membunuh mama kamu. Ini Tante Tara pernah nitipin surat aku waktu dia kecewa sama kamu karena membatalkan pertunangan kita. Mama. Amara. Iya. Baik, Amara. Aku akan menikahin kamu secepatnya. Yes, rencana aku berhasil. Kalau udah menyangkut soal Tante Tara, Reno pasti nggak akan bisa menolak. Untung aja aku berhasil meniru tulisan tangan Tante Tara untuk bikin surat itu. Aku nggak menyangka. Maafkan Bapak ya, Nuh. Pak Somad, yang sabar ya. Mungkin ini sudah takdir yang maha kuasa. Kalau seseorang sudah tiba ajalnya, maka tidak ada yang sanggup untuk memaju mundurkan ajalnya ya. Mudah-mudahan almarhum di lapangan kuburnya, Pak. Amin. Dan juga dosa-dosanya selama hidup, sengaja atau tidak sengaja dimaafkan. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga
yang sudah sudi mengantar jenazah anak saya ke tempat peristirahatan terakhir. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Itu sudah jadi kewajiban kami sebagai warga. Tolong menolong. Iya, sama-sama Pak Somad. Acu yang ganteng, mau pamit dulu ya. Iya, iya. Betul Pak Somad. Tinggal banyakin ibadah sama sedekah. Naikin gaji Hansip gitu loh. Maaf. Pak, kayaknya saya sama warga pamit dulu ya, Pak ya. Yang ikhlas, yang sabar. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, ayo, ayo. Kami turut berduka cita, Pak. Ya, terima kasih ya. Oh ya, Pak. Barusan Pak Edi telepon pengembang yang mau beli tanah itu. Mau datang. Terus gimana? Lah, sudah saya batalin, Pak. Kan Bapak sedang suasana berkabung. Kamu ini gimana sih? Memangnya orang berkabung tidak bisa berbisnis? Justru hal ini bisa menghibur orang yang lagi susah. Ngerti nggak sih kamu? Terus gimana, Pak? Kok pakai tanya gimana lagi? Ya sekarang kamu hubungi Pak Edi. Suruh besok pagi datang. Karena besok pagi saya udah masuk kantor. Ayo sana. Oh, iya ya Pak. Siap, saya laksanakan. Permisi, Pak. Iya, Permisi. iya. Kalau soal uang, gimana mau nolak? Maafkan Papa, Yan. Selamat datang, sayang. Mas Somad, apakah kamu menyesal telah menikah denganku? Menyesal? Kenapa? Ya, karena menikah denganku, kau jadi kehilangan anakmu satu-satunya. Sudah tidak usah dibicarakan lagi. Saya sudah ikhlas kehilangan anak saya. Dan itu merupakan konsekuensi dan saya harus terima. Kalau begitu, berjanjilah untuk tetap setia padaku. Ya, saya akan berjanji setia dalam keadaan apapun. Tapi saya minta agar saya diberi kekayaan dan jabatannya lebih terhormat. Itu mudah sekali. Asalkan kau setia, aku akan membuatmu lebih kaya dan terhormat. Terima kasih. Terima kasih Putri, terima kasih. Gimana Pak? Masalah tanah yang sudah pernah Bapak janjikan tempo hari. Oh, masalah itu. Pak Edi tenang aja. Semua saya sedang urus. Pak Edi akan membangun bangunan di tanah yang sudah saya janjikan. Tapi sampai kapan, Pak? Masa saya suruh tenang terus? Saya sudah tidak ada waktu lagi, Pak. Saya akan secepatnya untuk membangun rumah itu. Kalau memang Pak Somad tidak menyanggupi masalah ini, tidak apa-apa, Pak. Saya akan cari tempat lain. Loh, Pak Edi jangan begitu dong, Pak. Saya jamin, besok akan saya urus semua sertifikatnya. Itu Pak Edi. Kalau begitu, saya besok akan segera kembali lagi. Tapi tolong siapkan surat-surat pendukungnya. Oh, iya. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Pak. Terima kasih, Pak Edi. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Agus! Gus! Iya, Pak. Duduk. Ada apa, Pak? Coba kamu urus sertifikat yang sudah kita bicarakan kemarin. Segera, kalau bisa besok. Loh, Pak. Tapi kan gimana dengan anak yatim itu, Pak? Mereka menolak untuk mengosongkan tanah tersebut, Pak. Itu urusan saya. Kamu selesaikan aja itu. Ayo. Kalau gitu, saya dapat komisi kan, Pak? Pakai nanya lagi. Udah urusan non. Iya, baik, Pak. Baik. Jangan gusur kami! 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 Tenang. Wow, buset dah. Anak zaman sekarang masih kecil udah pandai demo aja. Udah kayak mahasiswa dong. Aneh. Adik-adik, ini yang sebagai
anggota pertahanan sipil pertahanan ujung tombak NKRI minta adik-adik semua sekarang pulang, ya? Menurut buku yang Acil baca, kalau anak kecil tidurnya terlalu malam itu kurang baik. Mendingan sekarang cuci tangan, cuci kaki, habis itu makan. Maksudnya habis itu bobo. Ya udah, sekarang mendingan kalian pergi. Hus sana, Tidak bisa, Bang. Kami akan tetap bertahan di sini sampai Pak Somad berubah untuk tidak menggusur panti asuhan kami. Wow, jadi panti asuhan mau digusur? Iya. Jangan gusur kami! Jangan gusur kami! Jangan gusur kami! Jangan gusur kami! Suara apa itu? Jangan gusur kami! 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 Kurang ajar. Mereka benar-benar demo. Putri? Tenanglah Mas Somad. Jangan khawatir. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Terima kasih ya. Nah, sekarang Mas Somad keluar dan suruh mereka pulang. Saya keluar, tapi... Aku akan membantumu, Mas. Jangan gusur kami! 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 Jangan! Ini ada apa nih? Kalian sebagai petugas bukannya usir mereka? Maaf Bapak Somad, ini udah membujuk mereka, udah suruh pulang tapi kagak mau ya? Iya benar Pak, tadi mereka udah kita suruh pulang, tapi mereka tetap aja ngeyel Pak. Ayo, sekarang sebaiknya kalian pergi dari sini. Jangan gusur kami! Jangan gusur kami! Pergi dari sini! Jangan Ini rumah saya! Pergi! Jangan gusur kami! Pergi! Jangan gusur kami! Jangan gusur kami! Ada apa ribut-ribut? Asal kalian tahu ya, kalau tanah ini adalah tanah milik negara dan akan dibangun infrastruktur untuk kehidupan orang banyak. Jadi mau nggak mau, kalian harus tinggalkan tanah itu. Oh, jadi nih panti mau digusur. Tega banget sih nih Pak Soma ini. Iya, Pak Somad suka aneh-aneh dah. Ya. Itu tidak benar. Tanah panti itu bukan tanah milik negara. Tapi tanah itu tanah milik warisan keluarga saya. Jadi Bapak tidak seenaknya mau menggusur kami. Pak, saya itu hanya menjalankan tugas. Asal kalian tahu, ini ada sertifikatnya. Kalau tanah itu adalah tanah milik negara, ini ada buktinya. Itu sertifikat palsu, Pak. Ada yang sengaja memasukkan sertifikat itu. Gimana sih? Kok jadi horor gini? Kita bubar aja ya. Ntar dulu. Gue mau ngomong sama Pak Somad. Dulu. Tahan. Pak Somad, ini saya mau ngomong sekalian protes, sekalian kasih masukan ya. Kalau seandainya mau bikin yang namanya kata infrastruktur. Infrastruktur? Infrastruktur. Kalau kagak di tanah panti, bagaimana? Kan banyak tanah negara yang lainnya. Nah, coba dong pikirin. Jangan di situ dong. Iya. Nah. Bang Sabeni, terima kasih atas usulannya. Tapi ingat, saya ini hanya menjalankan perintah atasan. Dan mereka itu harus keluar dari situ. Karena tanah itu tanah milik negara. Semuanya. Lu pada gimana sih? Lu denger dong namanya orang perangkat negara ngomong. Kalau mau bikin apa di mana biarin aja. Mau bikin tol juga biarin aja. Mau bikin mall juga biarin aja. Mau tanah siapa kayak Cip ya? Benar Pak. Tidak bisa. Kami akan bertahan di sini sampai tuntutan kami dikabulkan. Dia pulang sana. Pulang. Jangan gusur kami. Jangan
Aduh, yang namanya jangan juga. Jangan batu yang balik lu juga. Gimana, Jul? Aduh. Iya aneh banget ya. Tadi kan cuacanya cerah banget. Tiba-tiba itu tuh datang tuh hujan lebay. Badai. Iya itu dia. Iya kan? Iya nggak, Teno? Ya, tadi aku lihat di rumah Pak Somad serem banget ya. Kayak ada hantunya. Teno, lu ngomong jangan aneh-aneh lu. Sambet tau rasa lu. Ucup. Tapi beneran si Teno bilang itu. Gue juga ngerasa aneh kok. Tuh, si Pak Soma itu ya. Ya iya, kita tuh kayak kesirep, kita nurut aja. Ya kan ya? Agak, lu tau gak? Ya kan, Ali? Yes. Ngerasain juga. Udah ngomong jangan kelewatan batas, itu mau urusannya ntar aja. Gampang itu. Pak Gumelar sama Bu Sarinten, saya mau nanya sebenarnya tanah ini tanah pemerintah atau tanah pribadi sih? Bagaimana coba? Tanah ini milik keluarga saya, Pak. Jadi Pak Gumelar yang bener yang mana sih Pak sebenarnya? Iya. Bingung ya jadinya. Ngapain digusur? Iya. Besok kita nggak akan tinggal di sini lagi ya, Pak. Terus kita mau tinggal di mana? Hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Kita berdoa agar Allah melembutkan hati Pak Somad dan tidak jadi menggusur panti ini. Amin. Kalau gitu mari kita berdoa. Iya bener deh. Yaudah, kita berdoa. Ya deh. Tong ya. Ayo Teno, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar lagi akan tiba bulan purnama merah. Paduka Prabu. Salam sejahtera Paduka Prabu. Maafkan hamba. Tapi apa maksudnya kedatangan Prabu ke dunia maya pada ini? Kalian semua harus tahu. Aku sudah berjanji kepada seluruh negeri Pasundan ini untuk menjaga kedamaian. Dan kedatanganku kemari karena aku merasakan kekuatan yang sangat jahat bisa mengacaukan negeri tercinta. Jadi aku minta pada kalian semua kaum harimau, bantu aku untuk menjaga keamanan negeri. Kami kaum harimau pasti akan menjaganya. Ki, kenapa Paduka Prabu Siliwangi sangat ditakuti? Karena Paduka Prabu Siliwangi sangat sakti. Tidak tertandingi. Karena beliau memiliki senjata pusaka. Pusaka? Pusaka apa, Ki? Salah satu senjata yang paling sakti adalah senjata kujang. Pusaka kujang. Pusaka kujang?
Jurus-jurusmu mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali. Tapi pangeran, harus lebih fokus dan lebih konsentrasi lagi. Benar. Maaf ayah. Tadi aku teringat dengan siluman ular yang aku temuin kemarin. Jangan sekali-kali kamu menghadapi siluman ular. Apalagi kamu sampai bertarung. Karena Nyi Blorong sudah dititipi pusaka kujang oleh Prabu Siliwangi. Siapapun orang yang mendapatkan pusaka kujang Prabu Siliwangi, dia akan sakti mandraguna. Kalau aku berhasil mendapatkan pusaka kujang itu, pasti aku akan menjadi orang sakti dan bisa menumpas seluruh pasukan ular hingga pasukan harimau menjadi yang terkuat. Dan ayahanda akan bangga padaku. Aku harus mendapatkan pusaka kujang itu. Kalian bertiga jangan berisik. Bagus. Satu, dua, tiga. Serang! Ya! Sebentar lagi, pusaka kujang ini akan menjadi milikku. Pergi kamu sebelum aku membinasakan kamu. Karena kamu sudah mau mencoba mencuri-curi kujang pusaka milik Prabu Siliwangi.